wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka video ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat pada Anda semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah membukanya. Dan semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun, banyak duit, senang, bahagia, dan damai. Amin, Allahumma amin. Baiklah, di video kali ini saya ingin lagi-lagi mengangkat mengenai masalah konflik berdarah yang sedang berlangsung di Palestina yang sudah berbulan-bulan sejak 7 Oktober antara Zionis monster Israel melawan para pejuang Hamas ya. Walaupun saya pribadi kurang setuju jika dikatakan ini perang antara Zionis melawan Hamas. Saya kurang setuju karena pada faktanya di lapangan ini bukan perang, namun pembantaian Zionis terhadap warga sipil Palestina ya. Karena memang yang kita dapati dari berita-berita mainstream atau berita-berita yang dianggap sebagai sumber kredibel ya, yang ada adalah terdapat lebih dari 20.000 orang warga sipil. Sekarang ini sudah lebih dari 20.000 orang warga sipil yang mayoritas adalah anak-anak, kaum wanita, dan juga pria non kombatan, yaitu pria yang tidak tergabung dalam gerakan militer atau tidak memiliki senjata, atau gampangnya disebut warga sipil. Dan itu sudah puluhan ribu, dan ini adalah pembantaian dan genosida ya, yang memang Israel ingin agar Gaza itu bersih dari warga Palestina agar kemudian bisa ditinggali oleh para imigran Eropa yang mengaku bahwa mereka adalah Yahudi ya, walaupun tidak tahu benar atau tidak mereka itu beneran Yahudi atau bukan ya, namun yang pasti mereka adalah orang-orang Askenazi. Baiklah, kita akan meliput atau menanggapi ya diskusi antara dua orang Inggris ini ya. Yang pertama adalah Piers Morgan, seorang jurnalis Inggris yang ada di sebelah kiri layar, yang mungkin sebagian orang sudah tahu, dan sebelah kanan adalah seorang komentator dan penulis politik yang juga asal Inggris yang bernama Douglas Murray. Nah, ini si Douglas Murray sedang berada di Israel pada saat video ini sedang berlangsung ya, dia sedang meliput konflik perang di sana, namun dia selalu berada di pihak Israel ya, tidak pernah menyeberang ke Palestina. Oleh karena itulah semua masukan dari dia adalah yang memberi dukungan terhadap Israel. Jadi berita berat sebelah ya. Oke, kita akan menanggapi omongan dari Douglas Murray, dan saya akan memberi kritik yang insya Allah tajam ya. Dan oke, langsung saja ya. Given you're over there right now, what concerns me about what Israel is doing is not their efforts to get rid of Hamas, but because of the particular nature of Hamas embedding themselves amongst civilian populations with the massive amounts of civilian casualties. Oke ya, sebelumnya saya ingin menanggapi omongan yang barusan dari si Piers Morgan yang mengatakan bahwa Hamas mempunyai kebiasaan membangun infrastruktur di antara lingkungan warga sipil ya. Itu kurang lebih kata-katanya dia seperti itu. Nah, ini saya akan menanggapi ya, sekaligus men-tackle semua narasi-narasi dari pro Israel bahwa wah, kami ngebom itu bukan mengebom warga sipil, namun Hamas memakai warga sipil sebagai tameng karena mereka membangun infrastruktur di lingkungan warga sipil. Nah, sekarang saya mau tanya ya, seperti di Indonesia aja ya. Di Indonesia ini kita melihat di daerah Matraman, Kramat Jati, ini untuk di Jakarta ya, mungkin di wilayah lain beda ya. Di Jakarta ini saya kalau ke Matraman itu banyak kok kantor-kantor militer angkatan darat, juga kalau di daerah Senen sana itu ada angkatan laut, di Kramat Jati juga angkatan darat dan itu sebagainya, dan kanan kirinya adalah kantor-kantor sipil ya. Dan di seberangnya ada jalan, itu mobil-mobil sipil yang melintas ya, motor, mobil dan sebagainya ya. Itu apakah terus angkatan darat dan angkatan laut itu salah ya memakai warga sipil sebagai tameng ya? Ini andai kata ya, namun jangan sampai ya apabila terjadi perang ya, Indonesia diinvasi oleh negara lain dan kemudian si penyerang itu ngebom kantor-kantor militer yang ada di Matraman, di Kramat Jati, di Tanjung di Cijantung dan sebagainya. Lalu apakah terus angkatan darat dan angkatan laut kita ya, dan angkatan udara kita itu memakai warga sipil sebagai tameng? Apakah benar pemikiran itu? Itu sama sekali salah ya. Sama sekali salah ya. Ya, tanah ini terbatas, apalagi di Gaza gitu, di Gaza ya, dan yang sudah dipenjara, terus orang Hamas ini mau bangun instalasi militernya di mana gitu ya, karena memang itu disitulah mereka bertempat bermukim ya. Nah, yang pasti itu apapun alasannya itu tidak dibenarkan untuk ngebom
ya, ngebom secara indiscriminate, secara tidak pilih-pilih, main di bom saja ya. Itu yang kita dapati sekarang ini ya. Israel berkilah bahwa Hamas membangun instalasi militer di lingkungan warga sipil. Terus mau dibangun di mana lagi? Mau dibangun di mana lagi? Di mana-mana tuh negara banyak kok. Kantor-kantor militer kanan kiri adalah kantor-kantor sipil. Di depannya ada jalan raya tuh, mobil-mobil sipil melintas begitu aja kok bisa. Jadi kalau ada perang di negara itu berarti militer setempat memakai warga sipil sebagai tameng. Itu kan tidak begitu kan faktanya kan. Yang pasti ini sebagai alasan oleh Israel yang dibenarkan oleh Barat untuk membunuhi warga sipil. Itu yang ada, itu yang tidak dibenarkan. Jangan menjadikan ini sebagai alasan untuk ngebom warga sipil. Itu yang tidak benar, ya kan? Dan lagi ternyata Israel itu menggunakan bom bodoh ya, dari 40-50% bom yang sudah Israel jatuhkan ke warga Palestina atau warga Gaza untuk katanya menyerang si Hamas. 40-50% dari total jumlah 25.000 sekian bom yang dijatuhkan itu 40-50%-nya adalah bom bodoh, bom yang tidak terarah. Memang disengaja untuk ngebantai warga Palestina gitu. Jadi itu tidak ada alasan bahwa Hamas membangun di wilayah sivilian, di wilayah sipil ya, jadi memakai warga sipil sebagai tameng. Itu hanyalah narasi-narasi yang bodoh yang tidak berdasar. It will inevitably come, and that thing will grow. Are we not, as Barack Obama warned, are we not creating here just an opportunity for far greater radicalization of all those young Palestinians who watched their loved ones get killed? Why would we imagine that at the end of all this, they're going to want to do anything other than to become a new version of Hamas and wanting to exact revenge for what happened to their families? Oke, ya, barusan si barusan si Piers Morgan mengatakan, jika kita mengutip pendapat dari Barack Obama ya, Barack Obama mengatakan bahwa tindakan Israel ini yang ngebom-bomin warga sipil ya akan menumbuhkan rasa kebencian lebih dalam warga Palestina terhadap Israel, dan orang-orang muda yang ada di sana itu akan semakin termotivasi untuk memusuhi Israel ya, karena mereka melihat orang-orang yang mereka cintai itu dibom, dibunuh ya. Jadi wajar saja jika nanti pemuda-pemudanya tumbuh untuk menjadi Hamas baru gitu. Atau versi Hamas baru ya. Karena memang mereka melihat kok keluarganya, tetangganya, temannya semuanya tuh dibunuh. Sekarang kalau Anda melihat kejadian itu tiap hari atau hidup Anda itu dihiasi dengan kejadian mengerikan itu, apakah Anda tidak memiliki rasa kebencian sama orang yang melakukan itu kepada keluarga Anda? Wajar aja gitu. Coba si Douglas Murray ya keluarganya dibunuh, temannya dibunuh, tetangganya dibunuh sama satu kaum atau satu bangsa, tentu si Douglas akan membenci orang itu. Pasti dia akan, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang teroris, apa yang mereka biasa sebut itu teroris ya. Mereka kan selalu mengatakan korban itu sebagai teroris. Itu kan lucu ya, kok cara mereka berpikir tuh jungkir balik ya. Korban dibilang teroris, penjajah dibilang pihak yang baik. Ini kan kacau ya. Dan bahkan Ehud Barak itu mantan Perdana Menteri Israel, ketika ditanya oleh seorang jurnalis Israel bernama Gideon Levy, kurang lebih pertanyaannya, bagaimana jika kamu terlahir sebagai seorang Palestina? Ini Ehud Barak menjawab bahwa saya akan bergabung dengan organisasi teroris. Dia bilang begitu, saya akan bergabung dengan organisasi teroris ya, berarti saya akan bergabung untuk melawan Israel, karena bagi mereka yang bergabung dengan Israel sebut teroris. Nah, si Ehud Barak pun mengatakan bahwa dia akan menjadi teroris untuk melawan Israel. Itu menunjukkan bahwa Ehud Barak itu sebenarnya tahu bahwa tindakan mereka itu salah, meskipun dia seorang Perdana Menteri atau mantan Perdana Menteri Israel. Baiklah, sekarang kita dengar jawaban ngawurnya si Robert Murray atas pertanyaan si Piers Morgan bahwa tindakan Israel ini hanya melahirkan Hamas baru bagi generasi muda orang Gaza, generasi muda Gaza. Oke, kita dengarkan. Well, two things. One is, if you just follow the logic of what Barack Obama said, then you just shouldn't do anything. If you're Israel, you should be attacked and just sit back and say, great, we'll wait for the next one. Nah, ini jadi kata si Douglas Murray dengan kebodohannya ini adalah, jika kita mengikuti cara berpikir Obama yang mengatakan bahwa tindakan Israel itu akan menumbuhkan Hamas baru,
maka hasilnya Israel ya udah nunggu aja untuk serangan Hamas berikutnya dan tidak melakukan apapun. Jadi si Douglas Murray itu menyimpulkan perkataan Obama seperti itu. Ini kan menunjukkan kedangkalan dia berpikir, sangat dangkal dia cara berpikirnya. Harusnya omongan Obama itu direspon dengan, oh iya saya setuju dengan pendapat Obama, dan sebaiknya pendekatan kita kepada rakyat Gaza adalah bukan dengan ngebom mereka, bukan dengan memperlakukan mereka seperti binatang, bukan dengan memenjarakan mereka selama generasi ke generasi, bukan dengan menutup akses listrik, air, bahan bakar dan membunuh rakyatnya, bukan dengan begitu, namun kita rangkul mereka, kita naikkan harga dirinya, atau paling tidak kita perlakukan mereka seperti kita memperlakukan manusia. Itu yang dimaksud Barack Obama. Namun ternyata si Douglas Murray yang memang dia tuh pendukung Israel, dia pasti sudah kenyang makan duit Israel ya. Lobby-lobby, organisasi lobby-lobby Israel kan di Amerika, di Eropa itu jumlahnya banyak ya. Yang paling terkenal di Amerika adalah AIPAC ya, yang selalu mendekati senator-senator atau politik-politikan Amerika agar mendukung Israel ya. Kalau nggak mendukung, karirnya bisa habis ya. Nah ini si Douglas sudah pasti, memang saya mengikuti dia itu, dan dia itu selalu memuja Israel dan dia selalu mendapat dukungan dari Israel. Oleh karena itulah dia sangat pro Israel, dan pendapat dia mengenai omongan Obama pun sangat aneh. Kata dia, jadi Israel itu harus nunggu diam sampai Hamas menyerang berikutnya. Ini kan hanya orang tolol yang mengatakan atau menyimpulkan pendapat Obama seperti itu. Yaitu orang tolol yang kebanyakan duit Zionis. Dan itu yang pertama. Dan kedua, lebih goblok lagi ya. Kita akan dengarkan. But the second and more important thing is, your question supposes that there is a sort of peaceful Palestinian population in the Gaza who would love a two-state solution, and then a few bad apples in Hamas. I think that's not true. Why is it that when one of the victims of the music festival, a poor young German Jewish girl, who it seems was raped and then brutally murdered and taken into the Gaza naked, why was it that you can find, and anyone can find this online, a crowd of ordinary Gazans? It wasn't Hamas, it wasn't Hamas rally, ordinary Gazans spitting on her body, hitting her body, mutilating her body further as it went down the street. Does that strike you, Piers, as a placid population of peacenik types who are just desperately waiting for a two-state solution to be put back on the table for the millionth time in the last 70-something years? It doesn't seem like that to me. Jadi barusan kata si Douglas Murray adalah dia ini sedang mengkampanyekan collective punishment dari omongan tadi ya. Itu jelas sekali dia mengkampanyekan collective punishment dengan mengatakan bahwa seluruh penduduk Gaza itu mendukung Hamas. Karena terus dia mengambil contoh kejadian seorang Yahudi Jerman, wanita Yahudi muda Jerman yang dibawa ke Hamas, katanya diperkosa, kemudian diludahi, dipukuli dan sebagainya, dan orang-orang Gaza itu ikut memukuli si Yahudi perempuan ini. Dia mengatakan begitu. Jadi kata dia itu tidak ada yang tidak bersalah di Gaza, semuanya pendukung Hamas ya. Jadi dengan kata lain ini dia sedang mengkampanyekan bahwa ya udah tindakan Israel ngebomin Hamas itu benar, karena memang ternyata penduduk Gaza mendukung Hamas kok. Nah, itu buktinya si perempuan Yahudi Jerman itu diperlakukan dengan brutal oleh rakyat Gaza ya. Padahal kita tahu bahwa itu hanya berapa orang dari rakyat Gaza, mungkin puluhan atau ratusan. Dan ini Piers Morgan juga mempertanyakan hal itu. Itu kan cuma ada ratusan orang, sedangkan penduduk Gaza ini ada 2, juta lebih. Apa itu mewakilkan seluruh penduduk Gaza? Nah, ini kita bilang. Ini jadi intinya si Douglas Murray mendoktrin orang Eropa, Amerika bahwa Gaza itu nggak ada yang bersalah, semuanya bersalah. Mereka pendukung Hamas ya. Mereka terbukti tidak memprotes tindakan Hamas ya. Terus memprotes gimana gitu? Memprotes gimana? Ya kan? Hamas sedang orang-orang Gaza dibom-bomin terus memprotes, wah ini Yahudi perempuan dipukuli, kita harus protes Hamas. Terus semua memprotes Hamas. Sedangkan kata Hamas, lo nggak memprotes negara lo dibantai, tanah lo diambil,
harga diri lo dilecehkan, lo nggak diperlakukan sebagai manusia ini oleh orang ini. Jadi wajar orang kalau ada beberapa orang Gaza yang memiliki kebencian luar biasa terhadap orang Israel, itu gua rasa bisa dimengerti. Sekarang bagaimana tidak, sejak dia lahir dan dia tumbuh, bapaknya lahir dan bapaknya tumbuh, kakeknya lahir dan kakeknya tumbuh, dan semua ibunya, saudaranya, semua itu secara generasi ke generasi diperlakukan dengan tidak manusiawi, bahkan seperti binatang oleh orang Israel. Jadi wajar saja kalau orang Gaza itu memiliki rasa permusuhan terhadap Israel. Wajar, bisa dimengerti. Begitupun juga kamu, Douglas, apabila kamu, keluarga kamu, bangsa kamu diperlakukan secara tidak manusiawi, tidak secara manusiawi oleh satu kaum, tentu kamu akan memiliki rasa permusuhan dan kebencian terhadap kaum itu. Jadi wajar jika kamu temui ada tindakan-tindakan yang kejam, walaupun itu tidak dibenarkan, namun bisa diwajarkan. Dan tindakan itu tidak mewakilkan seluruh warga Gaza yang jumlahnya 2,3 juta pada saat itu. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin sudah berkurang karena banyak yang ngungsi dan dibantai oleh monster Zionis. Oke, langsung kita lanjutkan. No, but there are over 2 million people in Gaza, and there weren't 2 million people in that video clip. There were a few hundred. So I don't like to make... Nah, ini bagus ya. Katanya si Piers Morgan, di Gaza itu ada 2, sekian juta warga di Palestina, dan saya tidak melihat 2, juta itu melakukan tindakan yang Anda lakukan. Ya mungkin ada puluhan atau ratusan orang yang memperlakukan si wanita Yahudi yang malang itu, namun bukan berarti itu representasi seluruh penduduk Gaza, sehingga Anda ini membenarkan tindakan monster Zionis yang membantai puluhan ribu warga Gaza melalui indiscriminate bom tanpa pilih-pilih. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Well, a few hundred at random. And did you see anyone in it saying, "Hey guys, stop! We're not meant to mutilate the bodies of girls or rape them in public"? No, I didn't see that. But then what you're really articulating, correct me if I'm wrong here. Oke, jadi kata si Douglas Murray ini bahwa ya ratusan orang itu secara random itu bisa aja. Jadi dengan kata lain dia mau mengatakan bahwa ya dari ratusan itu kita bisa menjadikan sampel bahwa sebenarnya itu adalah perwakilan dari seluruh penduduk Gaza yang memang mendukung Hamas melakukan pembantaian atau serangan terhadap Oktober 7 tanggal 7 itu. Ini kan jadi cara berpikir kayak gimana ya. Jadi ratusan orang itu adalah perwakilan dari 2, juta sekian orang. Itu Anda bayangkan ratusan orang itu kalau dipresentasikan itu cuman berapa persen? Berapa persen? Oke, kita hitung pakai kalkulator di Google ya. Nih, kita hitung ya. Ini andai kata nih yang pada saat itu ada 200 orang yang menyerang si perempuan Yahudi yang dibawa oleh Hamas ke Gaza ya. Taruh ada 200 orang. Lebihan dibagi oleh penduduk Hamas. Taruhlah penduduk Hamas itu ada 2,3 juta ya. Ya, kita hitung berapa persen ini. Tuh 2, 3 ya. Nah, kita bagi. Nah, jadi hanya ada 0,00008 sekian persen yang melakukan tindakan yang bagi Douglas Murray itu tindakan yang jahat terhadap seorang wanita Yahudi. Nah, dari 0,00008 sekian persen itu bagi Douglas Murray itu adalah tindakan yang mewakilkan 2,3 juta warga warga Palestina di Gaza. Ini kan cara berpikir apa ini, astagfirullahaladzim. Bila kalau udah kebanyakan duit Zionis, jadi otaknya tuh jadi nggak bekerja dengan bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Isn't what you're articulating really an endorsement of collective punishment where you assume they're all guilty? No. Nah itu deh, ini Piers Morgan satu jiwa sama gua, satu pikirannya bahwa memang kalau kita dengarkan omongan si Douglas Murray, maka kita akan dibawa pada kesimpulan bahwa ini harus dilakukan collective punishment terhadap rakyat Gaza, karena memang ternyata rakyat Gaza yang jumlahnya ratusan orang pada saat itu melakukan tindakan yang mendukung Hamas ya. Jadi dengan begitu orang akan langsung memang pantas rakyat Gaza untuk dihukum semuanya, karena memang mereka itu melakukan tindakan yang pantas untuk dihukum. Itu dari
cukup melihat ratusan orang mereka, maka 2,3 juta orang Gaza lainnya ya harus menanggung akibatnya. Itu orang yang waras, yang berpikir jujur, yang cerdik, yang cerdas dan pandai dan akurat akan menyimpulkan bahwa Douglas Murray mengkampanyekan atau mendukung collective punishment, ya, hukuman secara kolektif terhadap seluruh rakyat Gaza. Ini luar biasa kejam nih orang ini seorang katanya intelektual, penulis dan komentator politik, namun dia mempunyai agenda genosida dan pembantaian massal terhadap rakyat Gaza yang selama berpuluh tahun dicacah dan dizolimi oleh Israel. Ya, dia mau menggambarkan bahwa rakyat Gaza adalah sebagai teroris kejam dan dan Israel sebagai korban. Nah, jadi saya ingat dengan perkataan, kalau nggak salah Malcolm X ya, kalau tidak salah ya. Jadi jika kamu tidak hati-hati membaca Quran, maka kamu akan berkesimpulan si korban sebagai penjahatnya dan penjahatnya sebagai korban. Nah, jadi itulah. Nah, jadi kalau kita nggak berhati-hati baca koran ya, pada saat Malcolm X itu kan belum ada portal, website dan sebagainya, jadi koran yang dia jadikan analogi ya. Jadi kalau kamu nggak hati-hati baca koran ya, penjahat menjadi korban, korban menjadi penjahatnya. Nah, ini yang terjadi di Gaza. Orang Gaza yang jelas-jelas sebagai korban malah diangkat atau dijatuhkan posisinya sebagai penjahat, sedangkan penjahat sebenarnya yaitu negeri Zionis malah diangkat posisinya sebagai korban. Nah, ini salah satu orang yang melakukan itu tuh dari mulut biadabnya ya. Nah, dia mengatakan bahwa ya itu collective punishment ya boleh ya, karena memang terbukti orang Gaza mendukung Hamas kok. Itu perempuan Jerman Yahudi buktinya dianiaya oleh mereka dan mereka tidak ada yang protes. Stop. Lanjut. And if they don't stand up to Hamas, they're also guilty. And that's where people have a problem, I think, with the moral line here, which is if you hold all the Gazans equally responsible, then is that not collective punishment, which is illegal? Well, first of all, jadi si Piers Morgan terus menekankan bahwa ini yang lo sedang omongin adalah mengkampanyekan collective punishment nih. Nah, kita dengar si Douglas Murray ngomong. There is some responsibility for people in the Gaza. If you elect Hamas and they kill Fatah and then they remain in power for all of the years afterwards, I'm afraid that there is some responsibility of the people in that situation. You know, when the Germans Oke, jadi dia membawa masalah pemilu di Gaza pada tahun 2006 yang kita tahu bahwa memang Hamas itu menang ya. Jadi oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa ya memang orang Gaza itu memilih Hamas, jadi wajar aja mereka mendukung Hamas. Padahal kalau kita baca ya beritanya bahwa pada saat pemilu atau pemilihan umum di Gaza pada tahun 2006 itu banyak yang memilih Fatah. Ya, jumlahnya adalah angka suaranya yang memilih Fatah itu 41% dan yang memilih Hamas 43% sekian. Jadi itu banyak yang memilih Fatah. Nah, kalau memilih Fatah itu apakah pantas juga dikategorikan sebagai pendukung Hamas? Apakah Anda mengabaikan fakta ya ini gitu, bahwa banyak yang memilih Fatah juga ya? Apakah mereka juga dia kategorikan sebagai pendukung Hamas? Ya kan? Dan itu yang pertama. Dan kedua, meskipun mereka yang 43% sekian yang pada saat 2006 memilih Hamas, apakah mereka juga pantas dihukum dengan dijatuhin bom? Apakah mereka juga mendukung Hamas pada saat Oktober 7 tanggal 7 itu? Ini cara berpikir yang sangat sempit ya, yang sangat cacat logika gitu, mengeneralisir secara kasar dan brutal ya. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang direpresentasikan itulah tindakan keseluruhan kaumnya gitu. Jadi padahal kita tahu bahwa masyarakat itu tidak satu pendapat ya. Makanya ada istilah masyarakat heterogen atau plural atau masyarakat majemuk, karena tidak semuanya itu satu suara. Kita ini manusia ya, bukannya kambing ya, suatu ngembek semuanya ngembek. Bahkan kambing pun nggak semuanya ngembek. Kalau jika ada 1-2 kambing
ngembek, nggak semua kawanannya ngembek, apalagi manusia. Ini cara berpikir si Douglas ini yang hidup di Eropa, negeri maju, dan di Eropanya pun di Inggris yang sangat maju. Namun ya tentu saja udah kekenyangan makan duit Zionis, jadi otaknya mampet. Ya, jadi dan satu lagi ya, saya ingatkan bahwa pada pemilu 2006 di Gaza itu banyak yang memilih Fatah juga ya, banyak yang memilih Fatah ya. Ini kita buktikan ya. Election result in Gaza 2006. Election result in Gaza 2006 adalah hasil pemilu di Gaza 2006. The result was a victory for Hamas. Hasilnya adalah kemenangan bagi Hamas. Contesting under the list name of change of reform adalah dengan nama perubahan dan reformasi, which achieved 44.45%, mendapat suara 44,45% of the vote and won 74 of the 132 seats, mendapatkan 74 kursi dari 132. Whilst the ruling Fatah achieved, sedangkan partai Fatah yang berkuasa mendapat 41,43%, mendapat 41,43% suara and won 45 seats, mendapat 45 kursi. Jadi angkanya pun tidak terlalu jauh ya, kurang lebih 3,02% Hamas mengalahkan Fatah ya. Jadi ini ada 43% yang tidak Hamas, tidak mendukung, tidak memilih Hamas. Jadi apakah mereka pantas dibom juga ya, pantas menderita collective punishment? Nah, ini mungkin dia mesti banyak baca nih, kurang literasi dia. Had Adolf Hitler come to power and voted for him, we in Britain took the view that the German people were responsible in some way. So I'm not for collective punishment. Nah, jadi dia tetap membawa masalah Hitler Jerman ya, untuk membenarkan pembantaian massal di Palestina. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, kita kritisi lagi ya referensi dia tentang Hitler, di mana ketika Jerman kalah itu tentara sekutu dan Inggris membunuhi secara massal penduduk Jerman ya, dengan tujuan menyerang Nazi ya. Namun pada faktanya begitu banyak warga Jerman di Berlin, di Dresden, dan mungkin ratusan atau jutaan orang yang mati ya, karena pada saat itu sekutu menyerang Jerman ya. Nah, kisah sejarah yang memilukan itu dijadikan pembenaran untuk tindakan Israel sekarang. Nah, sekarang saya mau kritisi ya. Kejadian di Jerman Hitler itu tahun 40-an ya. Itu sekitar 80 tahun yang lalu ya. 80 tahun yang lalu. Jika kita terus merefer ke belakang, itu artinya kita tidak memiliki kemajuan secara mental ya, secara pemikiran ya. Mental kita itu tidak maju. Kita masih seperti orang-orang di zaman dulu di tahun 80 yang masih berpikir dengan primitif ya, membantai orang ya, dan juga teknologi mereka juga pada saat itu masih sangat terbelakang. Sedangkan Anda ini 2023 ya, pada saat wawancara ini 2023 ya, sekarang kan 2024. Pada 2023 dengan teknologi maju, dengan mental yang sudah lebih maju, kok masih zaman dulu Jerman juga dibom begitu, kenapa kalian tidak memprotes? Itu zaman 80 tahun yang lalu, berarti Anda tidak berevolusi ya, tidak berevolusi. Cara Anda membela Israel ini dengan cara pemikiran yang primitif ya. Kenapa Anda nggak mundur lagi ke zaman Romawi, zaman Amerika waktu ngebantai suku asli Indian, Australia ngebantai suku asli Aborigin, Kanada membantai suku asli Kanada ya kan, semua aja. Selandia Baru membantai suku Amori dan sebagainya, udah semua aja di zaman dulu aja. Sebentar nanti kita ke zaman Adam semuanya kan, demi membenarkan tindakan brutal dan kejamnya Israel. Jika begitu caranya, berarti kita tidak berevolusi ya. Karena kan evolusi adalah istilah barat yang selalu mengatakan bahwa manusia itu berevolusi. Kita sudah lebih baik ya, kita sudah lebih berpendidikan, kita sudah lebih baik berkomunikasi dan sebagainya. Ternyata hanya slogan bohong
Ya, ternyata bagi si Douglas Murray ya, orang dulu aja boleh kok ngebantai, kenapa kita sekarang bahas Israel, kenapa kita tidak membenarkan tindakan Israel. Nah, ini kan kacau dan jahat ya. Jadi inilah cara-cara pro Israel membela Israel ya, apapun pembelaan mereka itu pembelaan yang tolol ya. Dan juga yang di Indonesia ini ada yang membela Israel dengan wah, apalagi si Monica Retzker itu ngawurnya luar biasa tuh. Nanti saya kalau ada kesempatan mendapati video-video dia yang goblok saya akan protes, saya kritisi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini memberi masukan yang bagus bagi Anda dan jadi orang fair ya, jangan bodoh ya, karena orang bodoh itu rugi dunia akhirat. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya di masa datang.